Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsudin SPD, guru di SMK Negeri Jenawi, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan uji kinerja mempraktikkan kegiatan layanan konseling kelompok untuk meningkatkan disiplin belajar menggunakan teknik self management secara luring di SMK Negeri Jenawi. Praktik pembelajaran ini dilaksanakan pada hari Senin 12 Juni 2023 pada beberapa siswa kelas 11. Berikut praktek uji kinerja saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Kalau saya sendiri lumayan baik, Pak. Untuk mengawali kegiatan konseling kelompok pada hari ini, silakan salah satu memimpin doa. Oke teman-teman, untuk mengawali kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih sudah mau memimpin doa. Sebelum itu kita perkenalan terlebih dahulu. Di sini anak-anak sudah pada kenal belum satu sama lainnya? Belum, Pak. Belum kenal ya? Belum. Oke, kita perkenalan terlebih dahulu. Dimulai dari sebelah kanan Pak San. Baik teman-teman, izin memperkenalkan diri. Saya CC, nama saya saya BB, perkenalkan nama saya A, nama saya Dede. Oke, terima kasih atas perkenalannya ya. Selanjutnya di sini kita nanti akan melaksanakan kegiatan layanan konseling kelompok. Anak-anak, pernahkah mengikuti kegiatan konseling kelompok sebelumnya? Belum, Pak. Belum ya? Belum. Berarti ini yang pertama kali mengikuti kegiatan konseling kelompok. Betul. Betul? Betul. Oke. Apa sih konseling kelompok itu? Nah, konseling kelompok adalah kegiatan layanan yang dilakukan secara kelompok untuk membahas masalah-masalah dari anggota kelompok dan kita nanti akan menyelesaikan bersama-sama. Paham? Paham. Nah, di dalam konseling kelompok itu anak-anak terdapat beberapa asas yang perlu kita pegang teguh dan harus kita lakukan. Salah satunya adalah asas kesukarelaan. Anak-anak pasti tadi datang ke sini kan atas kesukarelaan dirinya mengikuti kegiatan konseling pada hari ini. Kemudian yang kedua, asas keterbukaan, yaitu di mana para anggota kelompok nanti bisa mengungkapkan masalah-masalahnya secara bebas, secara terbuka, tidak ada yang perlu harus ditutup-tutupi. Yang terakhir nih, asas yang paling penting di kegiatan layanan konseling kelompok yaitu adalah asas kerahasiaan. Nah, di sini anak-anak anggota kelompok tidak boleh membicarakan masalah-masalah anggota yang lain kepada orang lain selain anggota kelompok. Jadi benar-benar kerahasiaannya ini terjaga dalam kegiatan konseling kelompok pada hari ini. Itu bisa dimengerti? Bisa, Pak. Nah, di konseling kelompok kan ada asas apa tadi? Asas kerahasiaan. Kita ucapkan janji kerahasiaan dulu biar nanti ada
sebuah kesepakatan untuk tidak membicarakan masalah anggota kelompok yang lain ke orang lain. Nanti anak-anak mengikuti instruksi dari Pak Sam ya untuk mengucapkan janji kerahasiaan. Nanti silahkan mengangkat tangannya dan mengikuti apa yang Pak Sam katakan. Bisa dimulai. Saya berjanji pada kegiatan layanan konseling kelompok ini apa-apa yang kita bahas atau masalah dari anggota kelompok tidak akan saya bicarakan terhadap orang lain. Oke, terima kasih. Bisa diturunkan tangannya. Kita masuk kegiatan pembahasan masalah dari para anggota kelompok. Bapak punya ice breaking. Nah, kita lakukan ice breaking dulu biar suasana nanti menjadi hangat dan nyaman dan anak-anak bisa konsentrasi. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Nanti anak-anak mengikuti instruksi dari Pak Sam ya untuk melakukan ice breaking. Ketika Pak Sam nanti bilang selamat pagi, tepuk 2 kali. Ketika Pak Sam bilang semangat pagi, anak-anak tepuknya 3 kali. Contohnya seperti ini. Selamat pagi. Semangat pagi. Gitu ya. Oke, bisa kita mulai? Selamat pagi. Selamat pagi. Semangat pagi. Selamat pagi. Semangat pagi. Semuanya sudah terlihat lebih rileks, suasana jadi hangat. Nanti anak-anak bisa mengungkapkan permasalahannya dengan nyaman. Belakangan ini di sekolah-sekolah banyak terdapat permasalahan-permasalahan siswa yang ditunjukkan oleh perilaku yang tidak disiplin, sering tidak mengerjakan PR, malas untuk sekolah, banyak sekali yang malamnya itu main game terlalu larut dan pada akhirnya untuk malas sekolah. Itu anak-anak, dari hal tersebut saya harapkan anak-anak bisa meminimalisir masalah yang ada ya. Selanjutnya silakan para anggota kelompok bisa mengungkapkan masalahnya terlebih dahulu. Silakan dimulai dari siapa dulu ini? Dari Mbak AA dulu, enggak apa-apa. Silakan. Kalau saya sendiri, saya orangnya susah bersosialisasi. Ya. Saat di kelas, saya hanya paling dekat dengan teman sebangku. Ya. Jika ada pelajaran kerja kelompok, saya mendapatkan kelompok paling akhir karena yang lain. Karena yang lain berubah seperti itu kan? Iya. Oh gitu. Jadi masalahnya Mbak tadi tidak banyak mempunyai teman di kelas. Nah, kemudian teman-temannya pada suka gerombol atau punya grup-grup tersendiri. Nah, masalahnya kita tahu dulu ya tuh masalahnya Mbak. Selanjutnya silahkan masalahnya dari siapa lagi? Saya, Pak. Ya. Saya tidak mempunyai masalah yang cukup serius, tetapi saya sangat antusias untuk mengikuti kegiatan bimbingan konseling pada hari ini. Karena saya ingin mengungkapkan pendapat dan saran terkait masalah teman-teman. Oh gitu ya Mbak Dede, sangat bagus sekali mengikuti dan antusias dalam kegiatan konseling kelompok pada hari ini untuk membantu teman-teman yang mempunyai masalah.
Ya, gitu ya. Selanjutnya Saya silakan Mbak Bebe mengungkapkan masalahnya. Gini Pak, saya itu orangnya suka main game, jadi seperti terlalu kecanduan seperti itu. Jadi kalau malam tidurnya itu selalu larut. Ya. Jadi paginya kalau bangun selalu kesiangan, sering terlambat ke sekolah seperti itu Pak. Jadi permasalahannya Mbak Bebe tadi adalah sering bermain game. Nah, bermain game mengakibatkan datang sekolah terlambat dan bangun kesiangan. Kita tamu dulu ya untuk masalahnya Mbak Bebe. Kemudian kita lanjut ke permasalahannya teman yang lain. Silahkan. Begini Pak, kalau saya mempunyai masalah yang sangat mungkin terlalu berat bagi saya, yaitu masalah disiplin belajar Pak. Kenapa Mbak? CC, masalahnya di belajar. Saya itu sering kadang merasakan malas untuk mengerjakan PR dan suka tidur saat pembelajaran di kelas Pak. Hal-hal itu biasanya disebabkan karena apa Mbak? Dikarenakan saya kurang dukungan orang tua saya Pak. Orang tua saya itu kurang untuk mendukung saya di rumah, dan juga fasilitas belajar di rumah saya itu sangat minimalis. Ya, oke, dari Mbak Sisi tadi adalah masalahnya adalah disiplin belajar kurang atau rendah gitu ya. Ya, kita kamu dulu, kita lanjut ke permasalahan dari anggota yang lain. Saya Pak, Silakan Mbak Ee. kalau saya sendiri itu terlalu malas untuk sekolah, mungkin karena jalan terlalu macet atau karena keadaan sekolah yang tidak mendukung begitu. Jadi saya mengikuti kegiatan ini untuk merubah sikap saya menjadi lebih baik. Oh gitu, harus sekali ya untuk merubah sikap mengikuti kegiatan konser ini menjadi lebih baik. Nah, di sini kita sepakati dulu ya, masalahnya siapa yang perlu kita bahas terlebih dahulu dan kiranya itu urgent untuk diselesaikan. Kira-kira masalahnya siapa? Kalau menurut saya masalah CC Pak, karena itu berkaitan dengan proses pembelajaran dan juga mengenai tentang nilai rapor. Oh gitu, ya. Yang lain gimana? Setuju Pak. Berarti setuju ya, kita bahas masalahnya Mbak Cici dulu karena itu sangat berpengaruh kepada nilai raportnya. Sudah sepakat ya untuk membahas masalahnya Mbak Cici. Bagaimana Mbak Cici, bersediakah Mbak Cici untuk mengungkapkan masalahnya lebih mendalam? Bersedia Pak. Jadi begini, saya itu kurang perhatian dari orang tua saya karena kedua orang tua saya itu merantau. Jadi saya tidak dapat perhatian dari kedua orang tua saya. Ketika saya di kelas ataupun saat pembelajaran guru, saya sering sekali tidur dan tidak memperhatikan diri guru. Karena itu nilai rapor saya menjadi rendah. Gitu Pak. Nah, jadi begini ya. Tadi awalnya kurang perhatian dari orang tua dari masalah tadi. Yang kedua adalah suka tidur di kelas. Ya, yang ketiga adalah nilai raport di bawah KKM atau kurang. Gitu. Bagaimana teman-teman bisa memberikan tanggapannya mengenai masalahnya Mbak Siti tadi? Apakah Cece di rumah tidak membuat jadwal belajar? Baik, dulu itu saya pernah membuat jadwal belajar, tapi dikarenakan orang tua saya pergi merantau, jadi jadwal itu seperti tidak terurus. Jadi saya telah meninggalkan jadwal tersebut, begitu. Jika setiap hari tidak belajar, lalu kegiatan apa yang Cece lakukan di rumah? Saya di rumah itu biasanya mendengarkan musik atau enggak ya menonton film. Berapa lama Cece melakukan kegiatan itu? Mulai dari jam berapa sampai jam berapa? Saya biasanya mendengarkan musik atau menonton film itu lebih dari 2 jam. Jadi saya bisa menghambur-hamburkan waktu saya untuk menonton film. Oke, bagus sekali tanggapan dari teman-teman untuk menggali penyebab dari masalahnya Mbak Sisi ya. Ya. Kira-kira dari anggota kelompok yang lain untuk memberikan masukan dasaran kepada masalahnya Mbak Sisi. Izin memberikan saran Pak. Ya, Menurut saya, Cici harus rajin-rajin dalam memanajemen waktu dan juga harus mandiri untuk kegiatan pembelajaran di kelas. Gimana Mbak Sisi? Masukan dari Mbak Dede? Terima kasih untuk sarannya, itu sangat berguna bagi saya dan bermanfaat untuk kembali mengolah pola pikir saya terhadap disiplin belajar Pak.
baik, bisa diterima ya untuk masukannya Mbak Didi. Bisa. Dari anggota kelompok yang lain punya masukan ya buat Mbak Sisi untuk masalahnya? Mungkin Mbak bisa memberikan masukan terhadap Mbak Sisi. Mungkin Mbak Cici lebih giat lagi belajar, tidak ngepal terus, mengurangi nonton film, mungkin diganti dengan membaca buku. Terima kasih sarannya. Bagus sekali ya saran dari Mbak untuk Mbak Sisi. Bagaimana Mbak Sisi bisa menerima saran dari teman-teman? Bisa Pak, semua saran itu sangat membantu bagi saya. Kita lanjutkan ya. Tadi masalahnya Mbak Sisi adalah mengenai disiplin belajar rendah. Bagaimanakah Mbak Sisi setelah mendapatkan saran dan masukan dari teman-teman, perasaannya? Saya sangat amat senang Pak, karena saran-saran itu bisa membuat saya tergugah Pak untuk menjadi lebih bersemangat lagi dalam belajar. Oke, kita kuatkan lagi ya. Masa punya trik biar Mbak Sisi ini dapat menumbuhkan lagi disiplin belajarnya melalui self management. Ya, di sini nanti diisi dulu kontrak perilakunya, kemudian kontrak kegiatan konseling pokoknya, bersedia mengikutinya, kemudian lembar self controlnya bisa diisi ya ini nanti oleh Mbak Sisi, biar teman-teman nanti dibantu juga bisa maju ke depan sini, berdiskusi, memberikan masukan, kemudian ditulis di form ini. Gitu ya, bisa diperhatikan. Bisa Pak. Silakan Mbak Sisi mengisi dulu. Nggak usah sungkan memberi masukan, nggak apa-apa. Diobrolkan saja, nggak apa-apa. Berarti sehari itu minimal 8 jam tidur. Tadi kan beda tidur di kelas, tidur di awal. Sudah ya? Sudah. Sudah, oke. Silakan kembali sama temannya. Terima kasih ya untuk teman-teman sudah membantu Mbak Sisi dalam mengisi kontrak perilaku form-form untuk melatih disiplin belajarnya. Ya, kemudian Mbak Sisi silakan dibacakan apa yang tadi sudah teman-teman berikan masukan, bisa dibacakan. Baik, saya akan membacakan kontrak kegiatan konseling kelompok. Saya, CC, dengan ini menyatakan bersedia mengikuti kegiatan konseling kelompok behavioral dengan teknik self management dalam rangka meningkatkan disiplin belajar, mengikuti aturan atau norma yang telah disepakati serta mengerjakan tugas-tugas yang terkait pelaksanaan kegiatan dengan sebaik-baiknya. Demikian kontrak kegiatan ini saya buat atas kesadaran saya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Ya. Nah, selanjutnya Kemudian ada kontrak perilaku disiplin belajar teknik self management. Saya, CC, pada hari Senin 12 Juli 2023 menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal-hal di bawah ini, yaitu yang pertama adalah disiplin belajar, kedua adalah manajemen waktu, yang ketiga lebih mandiri, yang keempat mengurangi kegiatan yang tidak bermanfaat seperti menonton film dan menggunakan sosmed yang berlebihan. Oke. Yang tadi lembaran untuk diskusi dari kegiatan keseharian, hambatan-hambatannya boleh dibacakan sekalian. Baik, untuk lembar self controlnya, nomor 1 rangsangan penghambat disiplin belajar yaitu menonton film berlebih. Untuk tindak penyelesaian adalah mengurangi menonton film dan memulai mengerjakan hal-hal yang lebih bermanfaat. Yang kedua adalah malas mengerjakan PR. Tindak penyelesaiannya adalah membuat jadwal belajar. Yang ketiga adalah tidur di kelas. Tindak penyelesaiannya adalah lebih memanajemen waktu tidur dan tidur lebih awal. Ini bagus sekali ya. Apa yang disampaikan Mbak Sisi tadi dibantu oleh teman-teman. Mudah-mudahan dari teknik self
manajemen ini Mbak Sese mempunyai pemahaman baru tentang bagaimana cara manajemen waktu dengan baik, sehingga Mbak Sese bisa lebih disiplin lagi, meningkatkan kedisiplinannya dalam belajar. Dan mudah-mudahan nanti nilai rapotnya sudah mulai membaik. Baiklah anak-anak, kita sudah melakukan dan upaya membantu masalah dari Mbak Sese. Kira-kira anak-anak punya tambahan masukan lagi nggak buat Mbak Sese? Atau sudah cukup? Cukup Pak sepertinya. Cukup ya? Sudah cukup ya Mbak Sese? Sudah cukup ya? Sangat-sangat cukup Pak. Oke. Kalau begitu, ini kita sudah di penghujung kegiatan. Anak-anak silahkan memberikan refleksi kemanfaatan dari kegiatan konseling pada hari ini. Silahkan, ada yang bersedia untuk menyampaikan refleksinya? Saya Pak. Oh, silahkan Mbak E. Menurut saya kegiatan konseling kelompok ini sangat bermanfaat sekali. Seperti kita bisa belajar lebih dalam manajemen waktu untuk belajar, mengganti hal-hal yang seperti menonton film menjadi membaca buku. Terima kasih. Bagus sekali ya pemanfaatannya dari kegiatan ini. Ada yang lainnya yang memberikan refleksinya? Saya setuju Pak dengan pendapat CC, karena dengan konseling pada hari ini dari pendapat Mbak E. Oh iya, maaf ya. Iya. Iya, saya setuju dengan pendapat Mbak E, karena dengan kegiatan konseling pada hari ini saya menambah saya jadi tahu gitu bagaimana cara manajemen waktu, dan juga saya mendapat pengetahuan mengenai disiplin belajar. Oke, terima kasih sekali ya beliau untuk yang sudah memberikan refleksi. Kita lanjutkan anak-anak ya. Tadi bagus sekali apa yang disampaikan Mbak Ee dan Mbak Dede mengenai hasil atau kesimpulan dari kegiatan konseling pada hari ini. Nah anak-anak, sebelum kita mengakhiri kegiatan ini Pak Sam punya Google Form yang harus kalian isi mengenai refleksi juga, kemudian evaluasi juga untuk kegiatan konseling pada siang hari ini. Anak-anak bawa HP kan? Ada sinyalnya enggak? Ada. Oke, nanti anak-anak bisa mengisi setelah kegiatan ini ya melalui link yang sudah pasang, nanti share ke kalian seperti itu. Kita sudah di penghujung waktu akhir dari kegiatan konseling kelompok pada hari ini. Kita sudah melaksanakan 2 kali 45 menit. Kita sambung di pertemuan berikutnya bagi masalah-masalah anggota kelompok yang belum kita bahas dan kita selesaikan. Itu ya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, silakan salah satu memimpin doa. Mari teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, terima kasih sekali atas kesediaan dan kesukarelaannya mengikuti kegiatan konseling kelompok pada hari ini. Kita sudah membantu salah satu permasalahan yang dialami oleh teman kita anggota kelompok. Sekian dari Pak Sam. Tetap semangat sekolah, tetap disiplin belajar agar kalian bisa meraih cita-cita ke depannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.